Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Di sini kita akan mempelajari tentang peluruhan suatu unsur. Misalnya kita memiliki sebuah atom. Atom tentunya memiliki yang namanya nukleus atau inti dari atom. Inti atom dikenal memiliki atau bagian terkecil dari atom tentunya, atau memiliki beberapa bagian di dalamnya, yakni neutron dan proton. Neutron sendiri merupakan bagian atom yang memiliki muatan netral, sedangkan proton adalah muatan yang memiliki positif muatannya. Nah, jikalau kita memiliki sebuah unsur, di dalamnya tentu terdapat proton dan neutron, dan ya, di dalam inti atom ya, dan yang mengelilinginya adalah elektron-elektron. Nah, kita mungkin telah mengetahui bahwa sebenarnya atom ini merupakan bagian terkecil yang tidak mungkin dapat diperkecil atau dipotong-potong seperti itu ya. Misalnya kita memiliki proton di sini. Yang berwarna merah ini adalah proton. Nah, proton ini sendiri kita kita pasangkan dengan neutron, karena dalam nukleus atau inti atom terdapat proton dan neutron di dalamnya. Nah, untuk banyaknya proton atau neutron dalam suatu atom itu akan menentukan apakah atom tersebut bermuatan seperti apa, apakah positif atau negatif atau netral. Itu tergantung pula dengan jumlah elektron di luarnya. Nah, kita lihat di sini bahwa jumlah dari neutron sendiri lebih besar daripada proton. Nah, sebenarnya yang mempengaruhi sebuah unsur untuk menghasilkan unsur baru atau tidak adalah tergantung elektron dan protonnya. Misalnya di sini kita memiliki di luar dari inti atom terdapat yang bernama elektron, lintasan elektron. Nah, kita anggap saja bahwa ini adalah lintasan elektron, dan di dalamnya terdapat nukleus yang sangat kecil. Ini artinya seberapa kuat nukleus itu dapat menarik elektron ke inti mereka, atau bahkan dapat melepaskan elektron. Itu tergantung pada jumlah energi yang dibutuhkan oleh inti atom tersebut untuk menarik atau membiarkan elektron tersebut loncat ke lintasan yang lain. Ya, bisa dibilang ilustrasinya seperti itu. Nah, misalnya kita memiliki suatu nukleus yang di dalamnya tidak stabil, artinya dia bisa mengalami peluruhan jumlah proton di dalamnya. Nah, bagaimana sebenarnya nukleus yang atau inti atom yang tidak stabil itu dapat meluruh? Nah, misalnya kita dapat sebut sekarang adalah alpha decay atau peluruhan alfa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peluruhan alfa ini sendiri? Nah, jika kita memiliki sebuah unsur yang memiliki sekian proton dan sekian jumlah proton dan sekian jumlah elektron, kita dapat menghasilkan suatu unsur baru yang mengalami pengurangan dalam jumlah proton dan neutronnya, dan akan menghasilkan unsur terbaru yang dapat memenuhi unsur tersebut agar mencapai seperti unsur awal. Nah, itu dapat kita lihat apakah menghasilkan peluruhan alfa atau tidak. Nah, misalnya kita di sini memiliki suatu unsur E yang memiliki P proton, ya kita ganti warnanya menjadi warna merah, yang memiliki E proton dan memiliki nomor massa sebesar proton ditambah dengan neutron. Nah, di sini kita akan lihat ketika kita memberikan percobaan pada unsur tersebut, apa yang akan terjadi pada elemen tersebut? Apakah ketika proton itu dilepaskan dan neutron dilepaskan, misalnya di sini telah dilepaskan 2 proton, artinya elektron tersebut atau unsur tersebut maksud saya memiliki P-2 proton, menghasilkan P-2 proton. Dan di sini kita lihat bahwa unsur yang hilang adalah 2 proton dan 2 neutron. Nah, artinya di nomor massa kita kurangi dengan 4. Nah, ini artinya ketika kita mengetahui bahwa terdapat peluruhan alfa di dalamnya, kita dapat tahu bahwa sampai manakah
atau unsur ini memiliki tambahan berapakah agar dia dapat mencapai kesetimbangannya seperti awalnya. Nah, misalnya di sini kita berarti membutuhkan 2 proton dan 2 neutron serta 2 proton, atau nomor masanya kita perlu menambahkan 4 kan. Nah, artinya kita di sini perlu 4 nomor massa. Nah, ini artinya apakah unsur yang dapat memenuhi 4 nomor massa dan 2 proton, atau 2 neutron dan 2 proton. Nah, kita di sini mengetahui bahwa unsur yang memiliki nomor massa sekian dan proton sekian adalah helium, atau inti helium lah yang memiliki 2 proton dan 2 neutron. Ini artinya berarti ketika kita memiliki suatu unsur baru yang bernama E2 ini, yang awalnya adalah S1, kita menghasilkan unsur helium. Nah, helium inilah yang disebut sebagai alfa, atau alpha decay ya, bisa kita bilang peluruhan dari alfa ini sendiri. Nah, jadi ketika kita memiliki suatu unsur yang ketika setelah berubah atau bertransform, dia memiliki kelebihan 4 nomor massa dan 2 proton, itu merupakan peluruhan alfa atau menghasilkan alfa. Nah, contohnya di sini terdapat 7 neutron dan misalnya ada proton-proton di dalamnya juga sebanyak 7 juga. Nah, terkadang kita dapat lihat bahwa ketika nukleus tersebut tidak stabil, dia akan mengalami peluruhan seperti peluruhan alfa yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, ketika nukleus tersebut memiliki energi yang kurang kuat untuk tetap stabil, dia akan mengalami suatu transformasi untuk mencapai ke unsur baru, dan ia pun akan menghasilkan suatu unsur lainnya, pembentuknya yang kelak jumlah dari neutron dan protonnya merupakan penambahan dari 2 unsur yang pembentuk tersebut. Atau di sini kita misalnya memiliki elektron. Nah, kita memiliki sebuah elektron yang tidak memiliki perubahan nomor massa. Nah, misalnya elektron di sini, elektron tentunya tidak memiliki nomor massa karena dia hanya memiliki elektron sebesar -1 atau -1 karena muatannya merupakan muatan negatif. Nah, ini anggap saja bahwa dia menghasilkan elektron sebesar -1. Artinya dia telah mengalami kelebihan atau kekurangan dari elektron itu sendiri. Nah, kita dapat sebut sebagai peluruhan beta. Nah, artinya ketika kita memiliki sebuah elemen atau unsur yang memiliki jumlah proton sebanyak proton P dan memiliki jumlah nomor massa sebagai proton plus neutron, nah dia akan menghasilkan peluruhan beta ketika kita memiliki satu proton berlebih. Nah, P plus 1 unsur baru atau unsur baru yang dihasilkan oleh E tadi, kita akan memiliki 1 proton berlebih, yang itu artinya dia akan memiliki P plus N nomor massanya karena akan tetap. Nah, yang ini artinya bahwa dia akan menghasilkan satu unsur yang membawa negatif 1 untuk proton tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan peluruhan beta. Nah, ini kita dapat lihat bahwa di sini terdapat jumlah proton berlebih di bawahnya, yakni P plus 1, padahal awalnya kita hanya membutuhkan P. Nah, itu artinya di dalam nukleus itu sendiri terdapat neutron yang digantikan oleh proton tersebut, atau terdapat penambahan dari proton ternyata dari pereaksian atau pengamatan terhadap unsur E tersebut. Nah, ketika kita memiliki positron merupakan unsur positif dari elektron, artinya dia memiliki nomor massa 1, namun protonnya merupakan 1, positif 1. Jadi ketika
ketika kita memiliki positron, positron decay atau peluruhan positron, maka yang berlebih merupakan unsur yang kiri. Maka dari itu dia memiliki jumlah proton yang kurang satu daripada positron sendiri, tergantung koefisien sebenarnya. Namun ketika kita mengalihkan positron tersebut dengan koefisien 1, artinya dia memiliki kekurangan 1 di unsur terbarunya, dan akhirnya menghasilkan unsur positron tersebut. Nah, kita contohkan di sini, misalnya terdapat E1 ya. Kita contohkan dengan hal yang sama, memiliki jumlah proton sebesar proton dan jumlah massa sebesar proton dan neutron. Dan di sini misalnya kita memiliki unsur terbaru hasil dari peluruhan E tersebut dan menghasilkan jumlah proton P-1. Nah, sedangkan jumlah massanya tetap proton plus N. Artinya terdapat kekurangan 1 proton dari unsur tersebut yang menyebabkan adanya jumlah proton yang berkurang di unsur terbaru tersebut. Artinya terdapat peluruhan positron di sini. Positron yang dapat menstabilkan jumlah dari elemen yang dihasilkan tadi di awal. Nah, untuk beta decay tadi atau peluruhan beta, kita lihat bahwa dia memiliki negatif 1 untuk muatan dari protonnya. Jadi intinya ini merupakan perbedaan dari peluruhan positron dan perbedaan dari beta. Di sini intinya kalau positron itu merupakan muatan positif atau bagian positifnya dari peluruhan beta. Jadi dia akan menambahkan satu proton untuk peluruhan positron, sedangkan pada saat peluruhan beta dia akan menambahkan dengan muatan negatif dari elektron tersebut. Nah, kita akan melanjutkan kepada latihan. Kita lihat di sini bahwa ketika kita memiliki berilium yang memiliki nomor atom 7 dan jumlah proton 4, maksud saya ya massa dari atom ya sebesar 7 dan proton sebesar 4 sebanyak 4. Di sini kita menghasilkan litium yang memiliki nomor massa 7 dan jumlah proton 3. Nah, kita lihat di sini bahwa ini terjadi peluruhan apakah di sini, apakah peluruhan alfa, peluruhan beta atau peluruhan positron. Kita dapat lihat di sini berapakah banyaknya kekurangan untuk mencapai 74Be. Nah, ternyata kita perlu memiliki 1 dari proton. Nah, kita dapat sebut sebagai peluruhan positron di sini. Nah, untuk uranium kita dapat lihat di sini terdapat 238 nomor massa dan 92 proton. Jadi kita lihat menghasilkan TH. Unsur TH dan unsur TH ini sendiri memiliki kekurangan 4 nomor massa dan kekurangan 2 proton. Nah, unsur apakah yang dapat memenuhi kekurangan 4 dan kekurangan 2 ini? Dan ternyata kita tahu bahwa yang memiliki nomor massa 4 dan jumlah proton 2 adalah helium atau peluruhan alfa, peluruhan partikel alfa. Nah, disitulah kita dapat lihat bahwa jumlah dari proton di reaktan dan jumlah proton di produk itu sama. Begitu pula dengan nomor massanya yang sama. Nah, itu intinya ketika kita mendapatkan negatif charge di TH, ini artinya terdapat jumlah elektron berlebih dan kita harus memberikan muatan positif kepada helium tersebut atau kepada partikel alfa tersebut. Nah, ini adalah merupakan salah satu cara untuk mempertahankan sifat dari unsur di awalnya tersebut. Nah, intinya kita harus mencari angka yang sama antara reaktan dan produk agar menghasilkan yang stabil, hasil yang stabil. Nah, kita akan coba lagi
Di sini kita memiliki iodin yang memiliki nomor massa sebesar 131 dan proton 53. Nah, kita lihat bahwa ternyata tidak ada perubahan dari nomor massanya untuk Xe atau xenon, dan terlihat bahwa terdapat jumlah proton berlebih di xenon. Itu artinya kita harus menggunakan suatu unsur yang dapat mengeliminasi satu jumlah elektron, dan itu artinya di sini terdapat peluruhan elektron atau peluruhan beta partikel. Nah, karena dia memiliki 0-1. Nah, karena agar dapat mencapai jumlah reaktan dan jumlah produk sama-sama 53. Nah, jika kita memiliki muatan plus 1 di produk, maka di xenon, maka kita harus menambahkan negatif 1, atau tidak mungkin ya kita menambahkan negatif 1 karena elektron itu sendiri telah memiliki muatan negatif. Nah, artinya sudah tidak bisa seperti itu. Nah, karena dia memiliki kelebihan dari elektron. Nah, saya di sini kita memiliki Rn. Rn memiliki jumlah nomor massa yang berlebih sebanyak 4, sedangkan jumlah protonnya 2. Nah, artinya kita seperti yang tadi, bahwa kita harus mencari unsur yang memiliki kelebihan nomor massa sebanyak 4 dan kelebihan jumlah proton atau elektron sebanyak 2, dan kita temukan bahwa itu merupakan helium. Jadi kita dapat menentukan bahwa unsur yang peluru di sini merupakan alpha decay atau peluruhan alpha dengan melihat jumlah nomor massanya serta nomor proton, nomor atomnya ya. Maksud saya kita dapat melihat dari nomor atomnya ya. Nah, itu artinya kita telah lihat yang sangat jelas dari contoh yang di awal maupun contoh yang sekarang, bahwa kita melihat berapakah jumlah nomor massa dan nomor atom yang berubah, tidak hanya nomor proton dan elektronnya, seperti itu. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.